Halo sahabat matematika, perkenalkan nama saya Boy Arun Zebua. Saya mahasiswa Universitas Nias, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Sudah lama ya belum belajar dengan saya. Untuk kali ini saya akan memberikan pengalaman belajar dengan kita dengan materi pembelajaran segitiga. Segitiga sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran bagaimana ceritanya? Mari simak video berikut ini, video pembelajaran berikut ini untuk mempelajari tentang segitiga. Oke, baik sahabat matematika. Pada kali ini saya akan membahas tentang segitiga. Yang dimana sebelum kita mempelajari materi segitiga, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat memahami dan mendeskripsikan pengertian segitiga. Yang kedua, dapat mengetahui jenis-jenis dari segitiga. Yang ketiga, dapat mengetahui sifat-sifat segitiga. Yang keempat, dapat menentukan keliling segitiga. Dan yang terakhir adalah dapat mengetahui luas dari segitiga. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat matematika, setelah kita mempelajari tujuan dari pembelajaran tersebut, maka marilah kita langsung melihat apa yang dimaksud dengan pengertian segitiga dan bagaimana bentuk-bentuk dari segitiga. Nah, jadi yang pertama, pengertian dari segitiga. Karena segitiga adalah bangun datar yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut pada bagian dalamnya. Simbol untuk segitiga dilambangkan dengan segitiga. Segitiga diberi nama dengan menggunakan 3 huruf, yaitu ketiga titik sudutnya. Nah, kemudian segitiga juga memiliki beberapa jenis, ada 6 jenis segitiga. Nah, marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya itu adalah sama panjang. Nah, sebagai akibat dari ketiga sisi yang sama panjang itu, maka semua ataupun sisi tersebut berukuran atau sudut itu berukuran 60 derajat. Bagaimana bentuk dari segitiga sama sisi ini? Dapat kita lihat. Jadi beginilah bentuk dari segitiga sama sisi tersebut. Oke. Kemudian jenis segitiga yang kedua adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang 2 dari 3 sisinya sama panjang. Nah, sebagai akibatnya kedua dari sisinya itu sama panjang disebut dengan kaki segitiganya. Marilah kita lihat bagaimana gambar dari segitiga tersebut. Oke, setelah kita mengetahui segitiga sama kaki, sekarang kita masuk pada jenis segitiga yang ketiga, yaitu segitiga sembaran. Segitiga sembaran adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Sebagai akibat ketiga sudut dari segitiga sembaran itu berbeda. Nah, tentunya ketidaksamaan, maka sudutnya juga berbeda. Beginilah gambar dari bentuk segitiga sembaran tersebut. Kemudian, yang jenis segitiga yang keempat adalah segitiga siku-siku. Apa itu pengertian segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu besar sudutnya adalah 90 derajat. Mari kita lihat bentuknya. Oke. Setelah kita mengetahui dari segitiga siku-siku, maka kita masuk pada segitiga yang kelima, yaitu segitiga lancip. Apa itu segitiga lancip, teman-teman? Sahabat-sahabat matematika, kalian bingung apa itu segitiga lancip? Nah, jadi segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya itu lebih dari atau kecil dari 90 derajat. Lancip artinya kecil, jadi sehingga kita definisikan bahwa segitiga lancip adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu ataupun sudutnya itu ada yang berukuran kecil dari 90 derajat. Itu yang disebut dengan segitiga lancip. Mari kita lihat gambarnya. Jadi segitiga lancip seperti inilah dia. Kemudian segitiga yang terakhir yaitu adalah segitiga tumpul. Tentunya ada juga segitiga lancip. Ketika ada segitiga lancip, maka ada juga segitiga tumpul. Apa yang maksud dengan segitiga tumpul, teman-teman? Jadi segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya itu lebih besar dari 90 derajat. Artinya satu sudut dari segitiga itu besarnya adalah 90, lebih dari 90 derajat. Mari kita lihat bentuknya. Oke, nah beginilah bentuk dari segitiga tumpul tersebut. Nah,
sekarang setelah kita mempelajari jenis-jenis segitiga dan pengertian jenis-jenisnya, maka kita mempelajari sekarang apa yang menjadi sifat-sifat dari keenam segitiga tersebut. Satu-satu kita kupas, satu-satu kita pelajari. Yang pertama itu adalah segitiga sama sisi. Apa yang menjadi sifat-sifat dari segitiga sama sisi ini? Mari kita lihat. Yang pertama, memiliki 3 buah simetri putar. Kemudian yang kedua, memiliki 3 buah simetri lipat. Kemudian yang ketiga, terdiri dari 3 buah sisi yang sama panjang, yaitu AB sama dengan BC sama dengan CA. Kemudian yang keempat, memiliki 3 sudut yang sama besar dan berukuran 60 derajat, yaitu sudut ABC sama dengan sudut BCA dan sama dengan sudut CAB. Kemudian sifat segitiga yang kedua itu segitiga sama kaki tadi. Mari kita lihat. Sifat yang pertama, dapat menepati bingkainya dengan 2 cara. Artinya jika kita putar dia, hanya bisa menepati bingkainya itu dengan 2 cara. Kemudian yang kedua, memiliki 2 sudut alas. Yang besar yaitu sudut ABC sama dengan sudut BCA. Kemudian yang ketiga, memiliki 2 buah sisi yang sama panjang. Di mana sisi yang sama panjang ini yaitu sisi AB sama dengan sisi CA. Sisi-sisi tersebut disebut dengan sisi-sisi segitiga atau kaki segitiga. Kemudian yang keempat, memiliki 1 buah simetri putar. Memiliki 1 buah sumbu simetri. Yang kelima, memiliki 1 simetri lipat. Kemudian yang terakhir, memiliki juga 1 simetri putar. Kemudian apa yang menjadi sifat-sifat segitiga yang ketiga itu adalah segitiga sembarang. Apa yang menjadi sifat-sifat dari segitiga sembarang? Marilah kita lihat, yaitu sudut-sudut. Ketiga sudutnya itu mempunyai besar yang berbeda. Artinya 3 sudut dari segitiga sembarang itu berbeda. Kemudian yang kedua, tidak mempunyai simetri lipat. Dan yang ketiga, tidak mempunyai sumbu simetri. Yang keempat, hanya memiliki 1 buah simetri putar. Yang kelima, terdiri dari 3 buah sisi yang panjangnya sama, yaitu AB sama tidak, yang panjangnya tidak sama, yaitu AB tidak sama dengan BC, tidak sama dengan CA. Kemudian sifat segitiga yang keempat yaitu segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku memiliki sifat-sifat. Yang pertama, mempunyai 1 sisi miring atau yang disebut dengan hipotenusa. Yang kedua, hipotenusa disebut sisi selalu berada di depan sudut siku-sikunya. Artinya hipotenusa ini dia berada di sisi di depan sudut siku-sikunya. Kemudian yang ketiga, memiliki 1 buah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Kemudian yang keempat, memiliki 2 sisi siku-siku yang mengapit 1 sudut siku-siku. Jadi sifat segitiga yang kelima tadi itu adalah segitiga lancip. Bagaimana bentuk dari segitiga lancip ini? Bagaimana sifat-sifatnya? Marilah kita lihat. Jadi sifat-sifat dari segitiga lancip ini itu yang pertama, memiliki 1 sudut lancip atau di bawah 90 derajat dan 2 sudut tumpul di atas 90 derajat. Yang kedua, salah satu sudut berukuran di bawah 90 derajat yaitu sudut ABC. Sudut ACB. Kemudian sifatnya yang ketiga, 2 sudut memiliki ukuran lebih dari 90 derajat yaitu sudut BAC dan sudut ABC. Kemudian jumlah dari ketiga sudutnya berukuran 180 derajat. Nah, jadi sifat segitiga yang keenam itu adalah segitiga tumpul. Segitiga tumpul memiliki sifat-sifatnya yaitu 1, memiliki 1 sudut tumpul ataupun di atas 90 derajat dan 2 sudut lancip ataupun di bawah 90 derajat. Kemudian yang kedua, salah satu sudutnya berukuran lebih dari 90 derajat yaitu sudut sudut CAB. Kemudian memiliki 2 sudut berukuran di bawah 90 derajat yaitu sudut ACB dan sudut ABC. Jadi demikianlah sifat-sifat dari segitiga
yang keenam. Nah, kemudian yang terakhir itu jumlah dari 3 sudutnya adalah 180 derajat. Itu sifat-sifat dari segitiga. Oke, baik sahabat matematika, setelah kita mengetahui sifat-sifat dari segitiga, sekarang kita masuk pada keliling segitiga. Jadi, apa itu yang dimaksud dengan keliling segitiga? Tentunya di sini kita dapat definisikan bahwa keliling segitiga adalah panjang dari keseluruhan sisi segitiga tersebut, yaitu panjang AB, panjang BC, yaitu panjang A, panjang B, dan panjang C. Ataupun untuk menentukan keliling dari segitiga tersebut, maka marilah kita memahami dan marilah kita amati ilustrasi gambar berikut ini. Coba kita perhatikan gambar di samping. Itu adalah merupakan suatu atap rumah. Dan dari atap rumah itu kita membentuk 3 bidang sisi segitiga. Pertama sisi ke bawah, kemudian sisi yang kedua, ini, kemudian sisi yang ketiga. Jadi kita pindahkan dia sehingga kita nanti menemukan bagaimana itu yang disebut dengan keliling dari segitiga. Sehingga kita pindahkan dia, segitiga tersebut memiliki 3 bidang sisi. Ada sisi A, ada sisi 1, sisi 2, dan sisi 3. Atau juga kita dapat melihatnya seperti gambar tersebut. Kemudian dari gambar itu kita dapat menentukan bahwasanya keliling segitiga adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3, atau keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah AC, atau sama dengan keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Setelah itu keliling dari segitiga. Marilah kita perhatikan, marilah kita amati yang menjadi contoh berikut ini untuk menentukan keliling dari segitiga tersebut. Marilah kita lihat apa menjadi contohnya. Di sini coba kita lihat bahwa perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Ini. Kemudian diketahui sebuah segitiga sembarang. Ini segitiga sembarang ya teman-teman. Artinya ketiga sudutnya itu berbeda. Memiliki ukuran sisi yaitu 10 cm, 8 cm, 7 cm. Nah, hitunglah berapa keliling dari segitiga tersebut. Kita masukkan dia ke dalam rumus teman-teman. Kita masukkan dia ke dalam rumus sahabat-sahabat matematika. Jadi berdasarkan gambar tersebut di atas tadi, kita peroleh, kita masukkan rumus tadi yang dimana sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3, atau AB ditambah BC ditambah AC. Karena AB-nya tadi akan 25 cm, kemudian BC-nya 8 cm, dan AC-nya adalah 7 cm. Sehingga kita jumlahkan keseluruhan sisi ini. Jadi nilainya adalah 25 cm. Jadi keliling segitiga sembarang itu, ataupun keliling segitiga sembarang tersebut adalah 25 cm. Kemudian setelah kita menentukan, setelah kita mengetahui keliling dari segitiga, maka apa langkah yang harus kita tempuh setelah itu teman-teman? Tentunya kita juga mencari bagaimana itu yang dimaksud dengan luas dari segitiga. Luas dari segitiga adalah besaran yang menyatakan ukuran 2 dimensi, yaitu suatu bangun permukaan yang dibatasi dengan jelas oleh garis tertutup. Besar luas bangun segitiga merupakan besar dari segitiga dari ukuran segitiga itu sendiri. Jadi rumus dari luasnya sama dengan luas sama dengan 1/2 dikali A dikali T. Nah, A di sini teman-teman itu namanya adalah alas, kemudian T di sini adalah tingginya. Untuk mengetahui ataupun untuk menentukan, jadi di sini ada beberapa kesimpulan bahwasanya, ataupun ada yang menjadi kesimpulan materi kita pada saat ini, yang dimana kesimpulan dari materi ini adalah segitiga adalah bangun datar yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut pada bagian dalamnya. Jenis-jenis dari segitiga ada 6. Yang pertama segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga lancip, segitiga tumpuk, dan segitiga siku-siku. Kemudian rumus dari keliling segitiga itu adalah sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah dengan sisi 3, atau
keliling sama dengan AB ditambah BC ditambah AC, atau keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian luas dari segitiga itu adalah 1/2 dikali alas kali tinggi. Nah, jadi itu yang menjadi kesimpulan materi kita pada saat ini, teman-teman. Jadi demikian saja video pembelajaran ini, demikian saja video penyampaian materi ini. Semoga bisa kita pahami dan semoga kita bisa juga mengerti tentang segitiga. Nah, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa disampaikan kepada saya di Arwin Matematik. Sekian dan terima kasih.